Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farel Gata Putra Rona dengan NIM 3010250024. Saya berasal dari SGD 8. Nah, pada kesempatan kali ini saya hendak membuat video susulan praktikum fisiologi modul respirasi, kardiovaskular, dan limfatik dengan materi elektrokardiogram. Nah, di sini tuh tujuan praktikumnya itu yaitu mampu membaca hasil elektrokardiogram normal, terus mampu menganalisis gelombang EKG, terus ada mampu menginterpretasikan hasil EKG normal. Nah, di sini tuh ada macam-macam penjelasan. Mungkin yang pertama aku bakal jelasin bagian nodus sinoatrial itu sebagai pemicu terjadinya impuls listrik pada sistem konduksi jantung, termasuk dinding atrium dextra dan biasa disebut pacemaker. Nah, terus juga ada nodus atrioventrikular, itu tuh bagian jaringan ikat AV di dasar atrium dextra. Konduksi lambat terdapat jeda sedikit sebelum impuls listrik mengalir ke ventrikel. Terus jalur internodus, jalur impuls antara nodus SA dan AV. Terus ada bundle of His, struktur di septum antar ventrikel yang akan mengalami percabangan menjadi krus dextra dan sinistra. Terus ada krus, itu terdapat dua sisi. Terus itu tuh ada yang di dextra dan sinistra. Nah, itu tuh berfungsi untuk mengonduksi impuls yang mengantar ke ventrikel dextra dan sinistra. Terus serabut Bachmann itu mengantarkan impuls dari nodus SA ke atrium sinistra. Terus serabut Purkinje itu tuh mengantarkan impuls ke ventrikel agar terjadi suatu kontraksi. Terus mungkin aku bakal ngasih unjuk ini yang tugas gambarnya. Jadi ini tuh baik banget. Terus ini tuh namanya tuh gelombang repolarisasi. Terus dari sini tuh kita ngelihat dari yang mungkin dari sini kali ya, atau dari sini. Nah, ini tuh segmen ST itu tuh yaitu ventricle kontraksi. Itu kalau misal ke sini itu tuh kompleks QRS, repolarisasi ventrikel atau atrium secara bersamaan repolarisasi. Terus ke atas itu ada segmen PE, keterlambatan nodus AV atau jeda nodus AV. Terus ke atas, nah itu tuh gelombang polarisasi. Terus dari sini ke sini tuh ada gelombang T, polarisasi ventrikel. Terus ke atas segmen TP ventrikel relaksasi. Terus sini nodus SA melepaskan muatan. Itu ritme atau apa ya. Terus mungkin aku bakal jelasin nomor 5 juga, yaitu jelaskan mengenai sifat-sifat usus jantung. Jadi itu ada komotropik atau rhythmicity, itu kemampuan jantung untuk menimbulkan rangsangan dan impuls sendiri. Terus bahmotropik itu excitability, yaitu kemampuan otot jantung untuk menghantarkan impuls listrik dari satu bagian ke bagian lain. Kemampuan untuk merangsang dan memperbesar rangsangan, Terus ada osmotropik atau conductivity, itu tuh kemampuan otot jantung untuk mengantarkan impuls listrik dari satu bagian ke bagian lain. Terus ada inotropik atau contractility, itu kemampuan otot jantung untuk merespon rangsangan berupa kontraksi. Terus mungkin aku bakal jelasin ke
Ini ada sistem heksadental di nomor 7. Nah, mungkin aku bakal jelasin juga, yaitu sistem heksadental adalah sebuah garis yang dibentuk dari sadapan eksternitas untuk melihat jantung secara ventral yang akan digunakan untuk menentukan aksis jantung. Terus setiap sadapan berupa sepasang elektroda yang dihubungkan ke badan pada tempat yang berseberangan terhadap jantung dari arah dan elektroda negatif ke positif. Ini gambarnya. Nah, terus aku bakal mungkin langsung ke alat dan bahan. Jadi alat dan bahan pada praktikum kali ini itu lumayan banyak. Itu ada elektrokardiogram, terus ada gel, terus ada tisu. Terus alat-alat bantunya itu ada kawat penerima arus listrik atau power kabel, terus ada kawat penghubung dengan bumi atau ground cable, terus ada kawat elektroda atau electrode cable, terus ada gel yaitu penghubung arus listrik antara permukaan tubuh dan elektroda. Terus cara kerjanya itu yaitu probandus yang akan direkam harus dalam keadaan tenang, diam, dan berbaring terlentang. Badan yang kotor atau penuh dengan minyak harus dibersihkan dahulu. Terus bebaskan badan probandus dari logam-logam yang mungkin dapat mengganggu sadapan elektroda. Terus persiapkan EKG dan mesin lainnya. Mesin EKG terdiri dari kertas, kabel ground, sadapan elektroda, ekstremitas, dan perikardial, kabel sadapan, dan kabel AC. Nah, terus pasang kabel tersebut sesuai tempatnya dan kabel ground dan ditanam di bumi atau bisa dengan memberikan kapas basah. Terus selanjutnya sebelum memasang elektroda perlu diberi gel. Terus pasang elektroda masing-masing sesuai tempatnya. Terus untuk ekstremitas masing-masing diletakkan pada tangan kanan, tangan kiri, tungkai kanan, tungkai kiri elektroda, tungkai kanan, terus dihubungkan dengan bumi untuk menjamin potensial nol yang stabil. Nah, mohon maaf, mungkin penjelasan saya di sini mungkin kurang jelas dan saya tidak memberi gambar atau ilustrasi gambar karena mohon maaf saya lupa mengprint karena saya membuat video ini pada hari Sabtu 4 April karena saya lalai dalam mengecek. Mohon maaf sebelumnya, mungkin bisa dimaafkan apabila ada salah kata. Mungkin sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.